balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian ya. Kebetulan banyak banget yang nanya aku lewat WhatsApp, telepon, terus lagi DM. Kita hanya sekedar sharing ya, jangan pernah berasumsi yang aneh-aneh. Ini hanya sekedar sharing seputar dunia salon dan sesama para pelaku usaha salon. Pertanyaan ini bagus banget nih. Ini mungkin videonya agak panjang ya, mungkin akan aku ulang-ulang. Nih, dia curhat kayak gini. Kakak, aku sering nonton kakak di YouTube, mau nanya, kak saya sudah buka salon 7 entah itu 7 cabang atau 7 bulan ya. Dan dari 2 bulan yang lalu mulai sepi. Satu hari yang datang cuma 2-3 orang aja, padahal harga treatment saya termasuk murah-murah. Untuk iklan juga sudah setiap hari di Instagram. Tempat juga sudah di pinggir jalan utama kak, 1 jalur. Apakah ada solusi kak? Ini ya, aku sharing sama kalian ya. Kalian boleh percaya, silahkan, nggak percaya pun juga nggak apa-apa. Cuman ini menurut saya pribadi. Kenapa? Bahkan dari 2 bulan yang lalu ataupun dari hari ini ya, puasa hari ini. Sekarang aku nge-record di hari Jumat tanggal 5 ke belakang itu. Kenapa kondisi perekonomian, dalam arti yang aku bilang ini salon ini rata-rata mayoritas orang mengalami sepi ya. Rame pun itu hanya bisa dihitung jari. Ini kalau menurut pengamatan saya pribadi ya. 1. Faktor alam. Apa hubungannya kak faktor alam sama pendapatan salon? Pengaruh sayang. Meskipun misalkan yang kamu lihat di media sosial ini tanggul jebolnya di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Demak sana. Apa hubungannya dengan salon saya yang ada di misalkan di pulau di Jawa Timur? Nggak ada hubungannya kak, kan itu jauh. Pengaruh loh. 1. Akses untuk transportasi itu biasanya akan lebih sulit, yang mengakibatkan harga-harga naik. Yang keduanya, kamu tidak pernah tahu entah itu yang ada di sana saudaranya kah atau bagaimana yang butuh bantuan segala macam atau kota kelahirannya kah. Nah, itu pengaruh loh tanpa kalian sadari. Terus lagi, kalau bencana, ini menurutku ya, kalau di sana sudah ada bencana, biasanya itu merembet ke tempat-tempat yang lainnya meskipun tidak sebesar yang di pusat, dalam arti di daerah yang lagi berdampak. Entah itu di sananya tanggulnya jebol, arah ke Jawa Timur misalkan, itu pasti entah itu banjir lah, apalah, itu pasti ada aja kayak gitu. Itu pengaruh banget. Terus lagi yang kedua, ini karena faktor mau pendaftaran sekolah tahun ajaran baru. Mungkin bagi sebagian orang yang anaknya sudah lulus atau belum memiliki anak, pasti kan tidak memikirkan jenjang pendidikan ya, atau anak sekolah ini mulai bulan apa kan kadang nggak mikir sampai sejauh itu. Tapi ini berdasarkan yang saya tahu, di bulan Juni atau Juli gitu, itu sudah mulai masuk tahun ajaran baru anak sekolah. Dan itu pendaftaran biasanya banyak membutuhkan biaya-biaya. Orang akan cenderung lebih mementingkan membayar sekolah anaknya ketimbang perawatan. Ya kan? Itu juga harus kita pikirkan juga, dalam arti kita juga nggak bisa serta-merta ngomong, oh kok begini ya tahun ini, kenapa ya, jangan-jangan salonku diginiin orang, jangan-jangan salonku ini ada yang nggak wajar. Nggak semuanya merata begitu, karena rata-rata anak masuk sekolah kan serempak satu Indonesia ini ya, bulan-bulannya itu bulannya sama, ujian pun sama.
Ini waktunya anak-anak mau pendaftaran sekolah dan itu membutuhkan biaya yang besar. Apalagi pendidikan di Indonesia ini juga sangat mahal. Ada mungkin sebagian sekolah impres ini yang gratis, tapi gratisnya yang apa dulu? Terkadang kan beberapa hal itu tidak gratis, mungkin bukunya gratis, SPP-nya gratis, tapi uang gedungnya mungkin tidak gratis. Bagi sebagian orang yang notabene secara ekonomi ini kurang, yang harusnya mungkin mereka bisa berlebaran dengan rambut yang baru, uangnya teralokasikan untuk kebutuhan anaknya. Jadi kalau kita mikir positifnya itu di situ. Dan yang ketiga, ini memang krisis global kalau aku bilang. Karena semua teman-temanku yang uangnya sudah miliaran aja ya, semuanya pada sambat. Bukan hanya satu sektor aja. Bahkan teman-temanku yang usahanya di luar usaha jasa seperti saya ini ngeluh, mulai dari spare part motor, mobil ini mulai ngeluh. Kalau untuk bengkel spare part masih lumayan ya, tapi ada beberapa ini teman-teman semuanya pada ngeluh. Memang rame, tapi pendapatannya itu enggak wow yang tahun-tahun sebelumnya, bahkan malah lebih tinggian pendapatannya ketika musim corona. Padahal ini udah nggak ada corona ya, tapi kenapa kok usaha ini pada ancur-ancuran? Karena memang ini kenyataannya. Kita nggak bisa melawan yang namanya siklus alam. Kita nggak bisa yang namanya melawan istilah kasarnya itu rutinitas tahunan yang kayak anak sekolah segala macam, itu kan sebuah kebutuhan. Dan ini resesi ekonomi memang benar. Kalau orang di luar sana menggembor-gemborkan resesi ekonomi ini, itu memang benar. Semua sudah mengalami itu. Gimana Kak supaya salon ini tetap bangkit dan lain-lain? Ya kita hanya bisa bertahan. Kita nggak bisa yang namanya nggak bisa yang namanya berharap lebih, tapi hanya bisa berusaha. Ini aku sekedar share menurut pengalaman pribadi saya ya. Contohnya gini, di tempat saya ini adalah daerah industri di mana banyak pabrik-pabrik ini ya. Kalau menjelang lebaran atau menjelang puasa, entah itu 1 bulan sebelum puasa ataupun pas puasanya ataupun 2 bulan sebelum puasa, itu karyawan dikurangi serentak sebanyak-banyaknya. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Kita tidak bisa menyalahkan pabriknya juga atau perusahaannya. Karena apa? Terkadang dari SDM-nya sendiri ini terlalu banyak tuntutan. Sedikit-sedikit demo, minta gaji naik dan lain-lain. Padahal ibarat kata nih, kalian ibarat kata pegawai, kamu tuh nggak tahu dapurnya bosmu tuh seperti apa, mumet tendase ku ya apa, kalian nggak pernah tahu. Yang ditahu itu kan demo, nggak digaji lah, bonusnya inilah, gajinya di bawah UMR lah, segala macam apalah inilah itulah. Aku saja ya, memang aku tidak punya pabrik, aku ngelihat hal-hal seperti itu tuh sebel, gregeten. Karena apa? Seorang pelaku usaha itu semaksimal mungkin membuat sejahtera karyawannya. Gak ada ceritanya pelaku usaha ini yang mau keadaan seperti ini. Gak ada yang mau. Kalian kalau mau tahu, pajak itu ditekan gila-gilaan sama pengusaha, sama pemerintah di pengusaha-pengusaha. Sampai kayak begitunya. Seperti orang gak mau tahu. Pajak ditekan, apa-apa mahal. Kita mau gaji pegawai, otomatis kan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dari pemerintahan daerah menetapkan UMK-nya sekian, tapi kalau kita sebagai pelaku usaha nggak mampu, terus kita memaksakan, nggak bisa. Kita bisa stres
Stres pikiran, jadi pengusaha itu nggak enak, jadi pelaku usaha itu nggak enak. Nggak enak kok dijalani kak. Terus memangnya kalian mau ngasih pekerjaan? Pertanyaannya di situ. Stres. Karena apa? Terlalu banyak tuntutan. Digaji sekian, perusahaan beraninya sekian. Tapi di demo katanya tidak sesuai dengan ini. Pelaku usaha kan akhirnya males dengan karyawan seperti itu. Akhirnya apa? Yang bekerja mesin, terpotonglah tenaga manusia ini tadi. Lebih baik kita bekerja dengan mesin, nggak kakean omong, nggak kakean cangkem, rusak didandani, wes gak iso dipakai tuku maneh, daripada ngerjain ibarat kata pegawai manusia tapi banyak tuntutan. Kerjaan belum tentu genah, tuntutannya seabrek belum tentu, dan rasan-rasannya di belakang nggak karu-karuan. Makanya kenapa banyak pengusaha sekarang ya, yang saya tahu dari teman-teman saya yang saya lihat, mereka tidak mau terlalu ambil pusing. Saya beraninya gajiannya sekian. Kamu mau, kamu cocok, silakan bekerja dengan saya. Nggak cocok, silakan cari kerjaan di tempat lain. Karena apa? Sudah saking puyengnya dengan urusan administrasi negara, pajak dan lain-lain, tetap diributkan dengan masalah demo, minta ini, minta itulah, kurang ini, kurang itu. Nggak perlu ada seperti itu sebenarnya. Nggak perlu adanya seperti itu. Karena apa? Semua pelaku usaha itu sebenarnya sama, mumetnya sama. Gitu loh. Kalian nggak pernah tahu dia ini hutang di bank berapa miliar, nggak pernah tahu. Yang karyawan tahu, dikiranya bosnya datang naik mobil mewah itu nggak duwe utang. Salah. Utangnya miliaran, podo ae. Ada memang yang tidak punya utang, pelaku usaha atau pengusaha-pengusaha, ada memang yang nggak punya utang. Tapi banyak juga yang berhutang di bank untuk muter ini tadi loh. Bahkan ya, kita nggak usah ngomong dunia usaha, maksudnya aku sebagai pelaku usaha, aku nggak mau ngomong yang itunya. Ini aku ngomong sebagai konsumen. Biasanya aku nonton di Transmart dulu ya, di tempatku ini ada mall, paling dekat itu Cito sama Trans Icon. Kedua mall ini jaraknya sangat deket banget, bahkan hampir berdempetan. Di Trans Icon nonton bioskop sekitar akhir tahun kemarin kalau nggak salah, pokoknya awal ya akhir tahun 2023 maybe ya. Itu nonton masih bulan Januari, itu masih kalau nggak salah harga 20.000. Januari 2024 ya, masih 20.000. Di Cito kalau nggak salah 25.000. Aku tuh sangat suka nonton bioskop. Hampir setiap minggu aku pasti nonton sama pegawaiku ya. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu pasti nonton. Sekarang nonton kalau nggak salah 30.000 atau 35.000 gitu loh. Naiknya drastis banget. Aku sebagai konsumen nih males nonton. Bukan karena aku nggak suka filmnya, enggak. Kok naiknya tinggi banget, padahal mungkin secara finansial saya ada. Tapi lompat dari 20.000 ke 35.000, kalau kita ngitung-ngitung bisnis ya, keuangan, ini tinggi banget pajaknya. Berarti apa? Daya konsumen ini melemah karena kemahalan. Sedangkan kita nonton itu kan hiburan. Kayak aku gitu, nonton bisa 1 bulan bisa 4 kali, kadang bisa lebih daripada itu kalau nganggur-nganggur ya kan. Itu bisa dikali, itu sudah berapa? Jangan lihat 20.000-nya receh, enggak, kalau kita ngitungnya kalinya. Dan saya nonton enggak sendirian, kali berapa pegawai sama pegawaiku. Hal begitu aja loh, hal bisa dibilang sepele juga nggak bisa disepelekan. Akhirnya apa? Bioskop jadi sepi. Berimbas apa? Toko-toko yang ada di mall, restoran-restoran yang ada di mall ini melemah, pembeli nggak ada karena pajaknya terlalu tinggi.
Beda lagi kita nonton nih, kita nonton itu kan aku sebagai konsumen ya, nonton dengan harga 20.000 misalkan kalau sendiri. Ketika saya membawa uang 50.000, oh nanti saya jajan nih yang 30.000 ini makan sama minum sama parkir. Jadi sekali nonton ini dalam satu hari aku mengeluarkan budget 50.000. Itu kalau aku nonton sekali. Kalau satu minggu aku bisa nonton 3-4 kali, satu bulan sudah berapa? Perhitungannya tuh di situ gitu loh. Tapi kalau sekarang dengan rate harga segitu, saya sendiri aja jadi malas. Tidak beda jauh dengan di salon. Obat-obatannya melambung tinggi, daya belinya kurang. Tidak beda jauh kayak begitu. Apalagi ditambah keadaan yaitu tadi bencana di mana-mana. Orang yang seharusnya mau lebaran tiba-tiba rumahnya udah kelelep. Ya, hal-hal yang tidak pernah kita duga. Dan itu hampir semuanya ngerasain. Tapi aku bilang tidak semuanya ya. Tapi rata-rata ketika kalian ini mempunyai usaha yang lebih daripada satu usaha kamu ini mungkin lagi tidak bagus, berarti rezekimu di tempat lain kalau kita mikir positifnya ya. Tapi kalau kita mikir globalnya tentang usaha jasa ini, kenapa tahun ini benar-benar banyak yang sambat? Karena itu tadi, semua rata. Jangankan begitu ya, kalau kita mau sambat itu ya sambat sama siapa? Kita juga harus bayar THR pegawai, harus bayar gajinya segala macam ya. Itu ibarat kata tuh sudah tanggungannya pelaku usaha bagi yang membayar THR. Tapi ada memang beberapa salon itu yang cuek-cuek bebek untuk hal-hal seperti itu. Bahkan karena merasa ya sudah kamu saya kasih bulanan ya sudah, nggak ada yang namanya THR. Ini kan bukan pabrik, bukan perusahaan besar, ada yang kayak begitu. Cuman kalau aku pribadi, aku nggak bisa seperti itu. Ibarat kata tuh itu reward kamu bantuin saya kerja selama 1 tahun. Entah itu selama beberapa bulan kamu masuk di tempat saya. Gaji ya urusan lain, itu termasuk bonus. Apakah di salon itu diwajibkan untuk memberi THR? Kalau diwajibkan atau enggak itu tergantung manusianya, dalam arti tergantung yang punya. Kalau kamu welas ya silahkan dikasih. Kalau kamu memang orangnya pelit dan perhitungan, ya kalau kamu daripada enggak ikhlas mending enggak usah dikasih. Kenapa aku bilang begitu? Daripada pegawaimu ini yang makan uangmu nanti enggak jadi daging. Jadi semua tergantung dirimu. Kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya dikasih. Supaya apa? Supaya pegawai kamu juga senang. Supaya next dia kerjanya lebih baik lagi. Jadi usahakan kita itu selalu membeli THR. Kalau itu menurut saya ya. Ini kita sharing-sharing random ya. Selain kita sharing ya soal kenapa kok bisa seperti ini. Nah ini nih dibalas lagi nih sama yang ini, yang tanya. Saya pikir salon saya aja kak yang sepi, soalnya lihat salon-salon yang sudah ada lama dan gede kelihatannya rame terus. Kakak mau nanya lagi, biasanya usaha salon bisa balik modal setelah berapa lama ya standarnya? Terus kan aku nanya nih, kamu lihat ramenya di mana? Di sosmed kak. Jadi gini ya, apa yang kamu posting di media sosial, apa yang kamu lihat, itu terkadang file-file lama juga bisa jadi kita nggak pernah tahu ya. File-file lama kita nggak pernah tahu. Ada memang sebagian salon tertentu memang rame, ada sebagian pun salon-salon yang sudah punya nama dan besar itu memang tidak terlalu rame ya, ibarat kata tuh anyep-anyep aja. Tapi kembali lagi memang serentak semuanya sambatan. Kalau kalian yang nonton video ini gak harus sambatan, itu mengeluh semuanya ya. Jadi ya semoga kita bisa menjalani hari-hari ini. Semoga kita bisa keluar dari zona-zona yang tidak enak ini. Kalau kalian misalkan nanya kapan ya kak kita bisa balik lagi di mana perekonomian ini baik-baik saja,
Jawabannya aku juga nggak tahu, cuman menurutku itu momennya ini terlalu dekat dengan bayar anak sekolah. Nah, ibu-ibu kan gitu ya, suaminya misalkan pendapatannya nggak banyak, akhirnya pilih mana kamu, rebonding atau nggak masuk sekolah, atau nggak beli buku sekolah, atau nggak beli di sekolah. Otomatis kan yang diprioritaskan pendidikannya dulu, sedangkan kan kalau untuk salon kan kebutuhan yang nomor berapanya, ketika ada uang lebih sih baru nyalon. Kecuali memang orang-orang dalam tanda kutip itu untuk pekerjaannya itu yang membutuhkan dia ini harus selalu cantik dan selalu rapi, itu beda lagi, pasti dia akan sering ke salon. Jadi itu ya, sharing-sharing. Dibilang berguna juga ya biasa aja, gak berguna juga omonganku ini ada masuk akalnya juga. Jadi ya ini sharing-sharing gak jelas tapi ya masuk akal juga ya. Buat kalian yang punya usaha, tetap semangat, tetap selalu berusaha. Kadang kita juga nggak ngerti mau ngapain, kenapa bisa seperti ini ya. Semoga otak kita semua ini selalu waras. Aku ngomong seperti ini sama kalian pun sama-sama mumetnya, bukan hanya kalian aja, semuanya sama ya. Tapi ya semoga semuanya akan baik-baik aja, perekonomian semakin bagus, banyak lapangan pekerjaan. Semoga bergantinya presiden yang baru ini banyak investor yang masuk di Indonesia, yang buka-buka pabrik, akhirnya membutuhkan karyawan banyak, dan imbasnya perekonomian pasti akan stabil ya. Buat kalian, terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau berguna ya alhamdulillah, gak berguna ya sudah, ndak usah dilihat. Terkadang orang curhat ataupun cerita-cerita itu gak melulu omongannya lempeng-lempeng aja, kadang juga ada stres dan sumpek-sumpeknya. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini, bye bye.